Minasan, konnichiwa, o genki desu ka? Sebelum kita mulai videonya, kita kenalan dulu ya. Watashi no namae wa Alivia desu. Watashi wa 10年生の IOP kara kimashita. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu tugas bahasa Jepang. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai Jikosoukai, atau dalam bahasa Indonesia adalah perkenalan diri. Sebelum kita masuk ke pola kalimat atau menyatakan nama dalam bahasa Jepang, kita harus memahami kosakata baru. Kosakata dalam pelajaran kali ini adalah kata ganti orang. Kata ganti orang dibagi menjadi 3, yaitu saya, kamu atau Anda, dan orang itu. Untuk saya, bahasa Jepangnya yaitu watashi. Untuk kamu atau Anda adalah anata. Dan yang terakhir, orang itu adalah anohito. Dalam kesempatan kali ini, kita mempelajari kosakata baru. Nah, yaitu saya, watashi, kamu atau Anda, anata, dan orang itu, anohito. Nah, langsung saja ke pola kalimat. Pola kalimat yang akan kita bahas yaitu yang pertama, kata ganti orang wa nama desu. Yang kedua, onamae wa nan desu ka? Yang ketiga, kata ganti orang no namae wa nan desu ka? Yang keempat, kata ganti orang wa nama ja arimasen. Untuk yang terakhir, kata ganti orang wa nama desu ka. Ini adalah 5 macam pola kalimat yang akan kita bahas pada video kali ini. Untuk yang pertama, kata ganti orang wa nama desu. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan nama. Nah, apabila kita ingin menyatakan nama sendiri atau orang lain, kita menggunakan pola kalimat kata ganti orang wa nama desu. Nah, langsung ke contohnya. Nah, yang pertama contohnya, nama saya adalah Anggi. Nah, saya di sini sebagai kata ganti orang. Nah, dalam bahasa Jepangnya yaitu watashi wa Anggi desu. Yang kedua, nama kamu Firna. Nah, kamu ini di sini adalah kata ganti orang. Dalam bahasa Jepangnya yaitu anata wa Firna-san desu. Mengapa harus ada san? Nah, ketika kita menyebutkan nama orang lain, kita tambahkan san dengan tujuan untuk menghormati lawan bicara kita. Untuk contoh yang terakhir, nama orang itu Mei. Orang itu kata ganti orang. Nah, dalam bahasa Jepangnya yaitu anahito wa Mei-san desu. Untuk yang kedua, onamae wa nan desu ka? Pola kalimat ini digunakan untuk menanyakan nama lawan bicara kita. Nah, contohnya, namae wa nan desu ka? Nah, jawabannya di sini adalah watashi wa Budi desu. Contoh yang kedua, onamae wa nan desu ka? Nah, jawabannya watashi wa
Cynthia des. Bisa juga menjawabnya dengan simpel. Contohnya, onamae wa nan desu ka? Jawabannya Kevin des, hanya dengan nama saja. Nah, yang ketiga, kata ganti orang no namae wa nan desu ka? Pola kalimat ini digunakan untuk menanyakan nama orang ketiga. Jadi ketika teman-teman mau menanyakan nama si B ke si A. Nah, contohnya Anohito no namae wa nan desu ka? Nah, namanya tuh Bima. Nah, jawabannya tuh Bima san des. Untuk yang keempat, kata ganti orang wa nama ja arimasen. Nah, pola kalimat ini digunakan untuk menanyakan bukan. Contohnya, saya bukan Nindi. Nah, jawabannya tuh watashi wa nindi ja arimasen. Contoh yang kedua, kamu bukan Nova. Dalam bahasa Jepangnya adalah anata wa Nova sanja arimasen. Untuk yang terakhir, orang itu bukan Ayu. Nah, jawabannya Anohito wa Ayu sanja arimasen. Untuk kata pola yang terakhir, kata ganti orang wa namasan desu ka? Pola kalimat ini digunakan untuk menanyakan benar atau tidaknya nama orang yang dimaksud. Contohnya, kata si A, Anohito wa kadek sandes, ternyata namanya Agus. Kata si C, kadek sanja arimasen Agus sandes. Nah, itu untuk pola kata menanyakan nama. Untuk sekarang adalah kita masuk ke pola kalimat. Kita pahami kosakata baru yang kita pelajari sekarang adalah negara-negara dalam bahasa Jepang. Yang pertama adalah Indonesia. Dalam bahasa Jepang, Indonesia adalah Indonesia, tetap Indonesia. Untuk yang kedua, Jepang. Untuk negara Jepang sendiri adalah Nihon. Yang ketiga, Cina. Bahasa Jepangnya adalah Chugoku. Yang keempat, ada Korea. Bahasa Jepangnya adalah Kankoku. Nah, yang kelima, Inggris. Bahasa Jepangnya adalah Igirisu. Yang keenam, Jerman. Bahasa Jepangnya adalah Doitsu. Nah, yang terakhir adalah Amerika. Bahasa Jepangnya adalah tetap Amerika. Nah, itu adalah kosakata baru nama-nama negara dalam bahasa Jepang. Sekarang kita masuk ke pola kalimat. Pola kalimat yang akan kita bahas pada video kali ini adalah kata ganti orang wa asal kara kimasta. Yang kedua, kata ganti orang wa doko kara kimashita ka. Yang ketiga, kata ganti orang wa alamat nisunde imas. Yang kelima, kata ganti orang wa doko nisunde imasuka. Nah, yang pertama, kata ganti orang wa asal kara kimasta. Nah, digunakan untuk menanyakan asal. Contohnya, saya berasal dari Indonesia. Nah,
berarti bahasa Jepangnya watashi wa Indonesia karakimashita. Yang kedua, Rafael berasal dari Amerika, berarti bahasa Jepangnya Rafael-san wa Amerika karakimashita. Rafael-san wa Amerika karakimashita. Nah, contoh yang terakhir, Tania berasal dari Jakarta. Bahasa Jepangnya adalah Tania-san wa Jakarta karakimashita. Untuk pola kalimat yang kedua, kata ganti orang. Wa doko karakimashita ka. Pola kalimat ini digunakan untuk menanyakan asal, menyatakan asal. Contohnya, anata wa doko karakimashita, yang artinya jawabannya berasal dari Cina. Bahasa Jepangnya yaitu chugoku karakimashita. Yang kedua, lisan wa doko kimashita ka. Nah, jawabannya Korea. Dalam bahasa Jepangnya yaitu kankoku karakimashita ka. Nah, untuk pola yang ketiga ada kata ganti orang wa alamat nisunde imas. Digunakan untuk menyatakan alamat tempat atau tempat tinggal saat ini. Contohnya, saya tinggal di Bandung. Nah, bahasa Jepangnya watashi wa Bandung ni sunde imas. Nah, contoh yang kedua, Tanaka tinggal di Tokyo. Nah, dalam bahasa Jepangnya yaitu Tanaka-san wa Tokyo ni sunde imas. Contoh yang ketiga, Samuel tinggal di Jakarta. Nah, untuk nama kota juga sama ya, bisa menggunakan kata ganti wa alamat ni sunde imas, yang dalam bahasa Jepangnya adalah Samuel san wa Jakarta ni sunde imas. Untuk kata pola yang terakhir adalah kata ganti orang wa doko ni sunde imasuka. Pola kalimat ini untuk menanyakan alamat. Contohnya, anata wa doko ni sunde imasuka. Nah, jawabannya Denpasar, berarti dalam bahasa Jepangnya Denpasar ni sunde imas. Untuk contoh yang kedua, Tiara-san wa doko ni sunde imasuka. Jawabannya Surabaya. Berarti dalam bahasa Jepangnya Surabaya ni sunde imas. Nah, segitu aja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Arigatou gozaimasu.